Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kekar, sesar, dan lipatan gempa. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang pertama, yaitu ada Risma Hanifatul Azizah dengan NIM 2021010160002. Yang kedua ada Nura Sabrina dengan NIM 2021010160006. Yang ketiga ada Mikaela Widya dengan NIM 2021010160012. Materi yang kami dapat yaitu kekar, sesar, lipatan, dan gempa. Yang pertama yaitu kekar atau fracturus. Kekar adalah struktur rekatan atau rekahan yang terbentuk pada batuan akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan tersebut yang mengalami pergeseran. Secara umum dicirikan oleh satu, pemotongan bidang perlapisan batuan. Yang kedua, biasanya terisi dari material lain seperti kalsit, kuarsa, dan lain sebagainya. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter rekatan atau rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Kekar dapat terbentuk sebagai satu, kekar penggarutan atau shrinkage joint, biasanya disebabkan karena gaya penggarutan yang timbul karena pendinginan atau pengeringan, bentuknya poligonal yang memanjang. Yang kedua, kekar lembaran atau heat joint, sekumpulan kekar yang sejajar dengan permukaan tanah, terutama pada batuan beku, terbentuk karena hilangnya beban di atasnya. Yang ketiga, kekar tektonik atau release joint, sekumpulan kekar yang sejajar dengan permukaan tanah, terutama pada batuan beku, terbentuk karena hilangnya beban di atasnya. Gambar di bawah ini yaitu jenis-jenis kekar. Klasifikasi kekar yang pertama berdasarkan bentuk. Kekar sistematik, kekar yang berbentuk pasangan arahnya sejajar satu dengan yang lain. Yang kedua, kekar non-sistematik, kekar yang tidak teratur, biasanya melengkung, dapat saling bertemu atau bisa dengan bersilang antar kekar lainnya, tidak memotong kekar lainnya, dan berakhir pada perlapisan. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Kekar garus terjadi akibat stres yang cenderung mengelincir bidang satu sama lain dan berdekatan. Kekar tarikan bentuknya tegak lurus dari gaya cenderung untuk memindahkan batuan. Terjadi akibat stres yang cenderung membelah dengan cara menekannya pada satu arah berlawanan, kemudian dindingnya saling menjauhi. Kekar tarikan memiliki jenis yaitu tension fracture dan relax fracture. Kedudukan terhadap bidang lain. Yang pertama, deep joint, jurusnya relatif sejajar dengan arah kemiringan lapisan batuan. Yang kedua, straight joint, jurusnya sejajar dengan arah kemiringan lapisan batuan. Yang ketiga, bedding joint, bidangnya sejajar dengan bidang perlapisan batuan di sekitarnya. Yang keempat, diagonal joint, jurusnya memotong miring bidang perlapisan batuan sekitarnya. Yang materi selanjutnya yaitu sesar akan dibacakan oleh Mbak Mikaela. Baik, terima kasih Mbak Risna. Langsung saja, sesar atau patahan atau fault. Sesar atau patahan adalah batuan yang telah mengalami perpindahan atau pergeseran. Beberapa bukti adanya sesar. Pertama, gawir sesar atau nindang sesar. Kedua, freksiasi gout milionit. Ketiga, deretan mata air. Keempat, sumber air panas, dan lain sebagainya.
Next. Jenis sesar atau patahan. Gambar 1A. Normal fault terjadi akibat adanya gaya tekan maksimum pada arah vertikal, sehingga menyebabkan salah satu bidang batuan bergerak ke bawah mengikuti bidang sesar. Gambar 1B menunjukkan contoh dari reverse fault. Pada reverse fault, gaya maksimum yang bekerja pada batuan berarah horizontal. Batuan yang ditekan oleh gaya tersebut menyebabkan salah satu bagian batuan bergerak ke atas. Reverse fault biasanya terjadi pada area di mana dua lempeng tektonik bertabrakan. Selain bergerak ke arah vertikal atau atas bawah, bidang batuan juga dapat bergerak dengan arah horizontal akibat gaya yang bekerja pada batuan tersebut atau strict slip fault. Hal tersebut terjadi akibat gaya maksimum dan gaya minimum memiliki arah horizontal. Contoh reverse fault dapat dilihat pada gambar 1C. Unsur-unsur sesar. 1. Hanging wall, blok sesar di atas bidang sesar. 2. Foot wall, blok sesar di bawah bidang sesar. 3. Juru sesar. 4. Kemiringan sesar. 5. Head sesar. 6. Net slip. 7. Strike slip. 8. Dead slip. Dan yang terakhir gores garis. Macam-macam sesar. Pertama, berdasarkan gerak hanging wall terhadap foot wall. A. Sesar turun atau normal. Cirinya adalah adanya pemanjangan dan ada lapisan hilang. B. Sesar naik. Cirinya ada pendekan dan ada lapisan yang menumpuk. Kedua, berdasarkan ada tidaknya gerak rotasi. A. Sesar translasi. Masing-masing blok tidak ada gerak rotasi. Garis yang sejajar dengan blok lain tetap sejajar. B. Sesar rotasi. Terdapat gerak rotasi antara blok yang satu dengan yang lain. Ada titik yang tidak mengalami pergeseran. Ketiga, berdasarkan rect net slip. A. Strict slip fault. Arah gerak sejajar bidang sesar. B. Deep slip fault. Arah gerak tegak lurus bidang sejajar. C. Diagonal fault. Keempat, berdasarkan pergerakan sesar. A. Stick slip atau tidak kontinu. Sesar yang bergerak secara tiba-tiba dengan menyimpan energi besar seperti ini menyebabkan terjadinya gempa bumi. B. Stable sliding atau kontinu, disebabkan oleh adanya fluida yang menyebabkan gerak terus berlangsung. Ciri umum bentang alam struktural patahan. A. Beda tinggi yang menyolok pada daerah yang sempit. B. Mempunyai resistensi terhadap erosi yang sangat berbeda pada posisi atau elevasi yang hampir sama. C. Adanya kenampakan dataran atau depresi yang sempit memanjang. D. Dijumpai sistem gawir yang lurus atau pola kontur yang lurus dan rapat. E. Adanya batas yang curam antara atau pegunungan dengan dataran yang rendah. F. Adanya kelurusan sungai melalui zona patahan dan tiba-tiba dan menyimpang dari arah umum di bagian naik atau terangkat. H. Pola penyaluran yang umum dijumpai berupa rektangular, trellis, konkret, serta modifikasi ketiganya. I. Adanya penjajaran triangular facat pada gawir yang lurus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya materi lipatan atau fold akan dibacakan oleh Mbak Nura Sabrina. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Risna. Lipatan atau fold adalah permukaan pada batuan, baik dalam batuan sedimen maupun batuan metamorf. Bila penaklukan membentuk busur, dinamakan anticline. Jika berbentuk palung, disebut syncline. Lipatan
adalah deformasi lipatan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Berdasarkan bentuk lengkungannya, lipatan dapat dibagi dua, yaitu A. Lipatan sinklin adalah bentuk lipatan yang cekung ke arah atas, sedangkan B. Lipatan antiklin adalah lipatan yang cembung ke arah atas. Berikut macam-macam lipatan. Yang A ada lipatan tegak, yang B lipatan miring, yang C lipatan menggantung, yang D lipatan isoklinal, yang C lipatan rebah, yang F lipatan rebah berpindah menjadi sesar sungkup. Lipatan tegak. Lipatan ini disebut juga dengan symmetric fault. Sesuai dengan namanya, posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Bidang sumbu juga membagi antiklin dan sinklin sama besar atau simetris. Yang kedua ada lipatan miring. Lipatan miring merupakan lipatan tegak yang mendapat tekanan terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak, melainkan miring ke salah satu sisi. Lipatan ini dikenal juga dengan sebutan asymmetric fault. Yang ketiga, ada lipatan rebah. Lipatan ini disebut juga overturned fault. Puncak lipatan rebah berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Penyebabnya adalah adanya dorongan secara melintang yang berasal dari satu arah saja. Yang keempat, ada lipatan sesar sungkup. Lipatan ini merupakan kelanjutan dari lipatan rebah yang terus-menerus mendapat tekanan. Nama lain lipatan sesar sungkup adalah overturned. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. Yang kelima, ada lipatan rebah. Lipatan ini disebut juga overturned fault. Puncak lipatan rebah berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Penyebabnya adalah adanya dorongan secara melintang yang berasal dari satu arah saja. Yang keenam, ada lipatan sesar sungkup. Lipatan ini merupakan kelanjutan dari lipatan rebah yang terus-menerus mendapat tekanan. Nama lain lipatan sesar sungkup adalah overturned. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. Berikut unsur geometri lipatan. Yang pertama ada antiklin, yang kedua ada sinklin, yang ketiga ada limb, yang keempat ada axial plane, yang kelima ada axial surface, yang keenam ada crest, yang ketujuh ada trough, yang kedelapan atau yang terakhir ada plunge. Gempa. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Jenis-jenis gempa. Jenis-jenis gempa berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh gempa gempa gunung Bromo, gempa gunung Una-Una, gempa gunung Krakatau. Yang kedua ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman.
Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa Aceh, Bengkulu, Pangandaran. Yang ketiga ada gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya bertambah kecil dan wilayahnya sempit. Berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga, ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Dampak gempa bumi. Dengan kekuatan yang cukup besar, gempa bumi dapat menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat. Berikut adalah dampak terjadinya gempa bumi. Yang pertama ada dampak fisik. Dampaknya bangunan yang roboh atau hancur, tanah longsor, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi retak dan jalanan terputus, banjir karena rusaknya tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Dampak sosial. Yang pertama ada menghilangkan banyak harta benda akibat rumah yang hancur. Yang kedua kelaparan. Yang ketiga menimbulkan penyakit. Yang keempat kerusakan yang besar dapat melumpuhkan kegiatan ekonomi, politik, dan lain-lain. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.